Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama. Hari ini saya masih ditemani Pak Bima, kita juga masih membahas krisis minyak di negeri sawit dan tadi sudah banyak sekali persoalan yang sudah dijabarkan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang kemudian kita mengalami kelangkaan minyak goreng dan juga kenaikan minyak goreng yang cukup signifikan. Bahkan ibu-ibu juga ini merasa resah ketika datang ke supermarket dan juga minimarket ini loker dari minyak ini kosong. Jangan-jangan ini ada yang memborong begitu ya di satu kesempatan begitu. Pak Bima, kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama saya ingin bacakan untuk Pak Bima. Apakah isu deforestasi atau isu lingkungan ini selain berdampak pada sawit Indonesia, apakah juga berdampak pada sawit di Malaysia, Pak? Ya, sama saja ya, mau di Indonesia ataupun di Malaysia. Karena image dari sawit ini dianggap sebagai salah satu penyebab kebakaran hutan, terutama kebakaran hutan yang cukup tinggi. Tapi sejak adanya kebakaran yang sangat ekstrim ya pada waktu itu, mungkin sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah, setelah saat itu terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Ada standarisasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, kemudian ada RSPO juga, artinya standar-standar internasional ini semakin ketat. Jadi kalau mau ekspor, khususnya ke negara-negara seperti Eropa, Amerika, Jepang, ataupun China, itu mereka harus menggunakan standarisasi tertentu. Jadi tidak semua hasil dari kelapa sawit itu bisa layak untuk dilakukan ekspor. Nah ini mempengaruhi sekali, tapi di sisi yang lain, kita memang harus comply dengan standar tadi, tapi harus berimbang juga. Artinya berimbangnya begini, kalau memang ada pembakar hutan dan memang itu disebabkan oleh land clearing ataupun semacam penanaman sawit baru, maka di situ harus dilakukan sanksi yang sangat tegas. Bahkan korporasi itu harusnya bisa dipidana. Kalau ada direktur yang menyuruh misalnya para pekebun tolong bakar gitu, bakar hutannya untuk pembersihan lahan, maka si direktur dari perusahaan sawit tadi harusnya bisa dipidanakan. Jadi ini yang mungkin butuh ketegasan, sehingga jangan sampai ada pekebun mandiri maupun pekebun rakyat yang memang betul-betul dia patuh dengan aturan pemerintah maupun standarisasi tadi, tapi dianggap sebagai semua produk sawit kita bermasalah. Nah ini kan ibaratnya mau menemukan tikus tapi lumbung padinya dibakar. Nah itu yang saya kira tidak bagus ya. Ya jadi dibandingkan menghabiskan uang untuk kampanye positif, seperti misalnya buat edukasi bahwa sawit itu baik dan lain-lain, saya lebih sepakat benahi dulu nih di tata kelola sawitnya. Sehingga tanpa bilang iklan sawit itu baik, memang betul-betul produk sawit di Indonesia sudah sesuai dengan standarisasi internasional maupun di dalam negeri untuk sawit yang berkelanjutan. Itu yang sebenarnya lebih urgent, lebih mendesak. Kemudian kita menghabiskan uang untuk promosi, kampanye, sawit putih, sawit baik, dan lain-lain. Jadi memang sangat berpengaruh deforestasi dan harus patuh karena nanti pembiayaannya akan sangat sulit. Mau menerbitkan surat utang ataupun menerbitkan saham, kalau perusahaannya tidak patuh pada aturan terkait perlindungan lingkungan hidup, maka dia sendiri yang akan kesulitan untuk mendapatkan modal baru. Oke, baik Pak Bima. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini apakah ini salah satu bukti belum merdekanya Indonesia di bidang ekonomi, khususnya kelapa sawit dan juga minyak? Ya, bisa dibilang kita tidak merdeka sebenarnya dari hampir semua komoditas ya. Kita bicara gula juga, kita masih impor dalam jumlah besar. Sawit pun juga kita produksi di dalam negeri. Kita masih beberapa impor minyak goreng, khususnya di perbatasan. Itu masih impor minyak goreng dari Malaysia, dari tetangga. Harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng di dalam negeri. Jadi ada anomali-anomali seperti itu yang membuat kita lihat yang mengatur bursanya juga tidak di Indonesia, mengatur harganya juga tidak di Indonesia, sehingga ini yang membuat kita juga merasa bahwa ya kalau dibilang tidak merdeka ya maka kita harus benahi satu persatu. Jadi saya lebih menjawabnya dengan optimisme. Kalau tidak merdeka di sebelah mananya yang tidak merdeka, yang tidak berdaulat di sebelah mananya, mari kita perbaiki. Kalau tadi masalahnya adalah penentuan harga di level internasionalnya bukan ditentukan oleh benar-benar real transaksi di Indonesia, karena Indonesia penguasa sawit,
maka memang kita harus perdalam lagi nih bursa berjangkanya. Undang memang investor ataupun calon pembeli di level internasional itu membeli kontrak 3 bulan, kontrak 6 bulan sawit itu di Indonesia. Bursa berjangkanya memang harus lebih dalam karena selama ini dangkal kita. Nah itu jadi satu persatu aspek yang kita harus perbaiki. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa masih Pak Bima. Dari kenaikan harga sawit yang melonjak tinggi, menurut Pak Bima siapa yang paling diuntungkan? Yang diuntungkan saya bisa jawab ya tentunya produsen yang tidak patuh terhadap DMO, mereka yang sudah diminta untuk tolong pastikan ya kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu baru boleh ekspor. Ini ternyata mereka menyepelekan aturan pemerintah ini, itu satu. Yang kedua, produsen-produsen yang memainkan harga di pasar, meskipun sawitnya adalah sawit dari kebun mereka sendiri. Jadi perusahaan minyak goreng ini harapannya segera diproses oleh KPPU. Kalau memang bukti kuat, alat buktinya ada, mengindikasikan melakukan kartel, maka harus diberikan sanksi yang cukup tegas ya. Baik denda ya, maupun mungkin sanksi-sanksi lainnya. Kemudian yang ketiga yang diuntungkan adalah di level retail, karena sekarang saling berantem sendiri nih, produsen minyak goreng bilangnya ini sudah didistribusikan sesuai dengan, tapi di retail, nah di retail nih karena retailnya juga banyak menghabiskan stok lama, akhirnya mereka pun juga enggan menjual yang 14.000. Ada juga retail nakal yang mencampur harga 14.000 tadi dioplos kepada minyak curah, dan ini kan salah satu hal yang sebenarnya kriminal. Jadi banyak di rantai pasok minyak goreng ini yang diuntungkan, yang jelas masyarakat nggak diuntungkan gitu aja. Ya, oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Bima, boleh dikoreksi nih, kalau tidak salah di setiap provinsi atau daerah banyak sekali kebun sawit. Mengapa kemudian di Indonesia sampai krisis minyak? Ya, tadi kebun sawit banyak, tapi kalau peruntukannya bukan di dalam negeri kan sama aja. Ya. Jadi artinya kalau 70%-nya adalah untuk ekspor, ya maka dalam negeri ada kebun sawit tapi orientasinya adalah lebih kepada kebutuhan ekspor dibandingkan pemenuhan di dalam negeri. Jadi mungkin itu yang harus dirubah. Dan kebun sawit banyak, kalau 40% digunakan untuk biodiesel atau B20, ya sama saja gitu kan, untuk minyak gorengnya sendiri tentunya menjadi terbatas. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, Pak Bima. Kalau boleh tahu dari produsennya itu sendiri atau penghasil pertama, berapa sih harga minyak goreng atau minyak goreng atau minyak sawit? Itu tergantung karena ada beberapa jenis minyak goreng ya yang perlu diketahui oleh publik. Ada minyak goreng curah. Nah, ini yang biasa tanpa kemasan atau curah. Itu beda lagi biaya produksinya. Kemudian ada minyak goreng kemasan yang biasa. Ada yang kemasan premium. Nah, jangan salah, kemasan pun juga ada banyak jenisnya kan. Sehingga mereka bilang, oh ini difortifikasi atau diberikan vitamin, misalnya vitamin A. Ya. Ada lagi yang ini kemasannya lebih tebal sehingga harganya jadi beda. Jadi memang setiap segmentasi minyak goreng itu juga berbeda-beda. Makanya kalau dibuat satu harga, semuanya harga kemasan misalkan menjadi 14.000, tentu bagi produsen minyak goreng yang premium, mereka yang akan terpukul. Jadi masing-masing biaya pokok produksinya memang berbeda-beda. Cuman yang kemarin menjadi temuan KPPU adalah kalau harga minyak sawitnya ini kemudian dari kebun sendiri, harusnya ketika minyak internasionalnya naik pun minyak sawit yang dibeli oleh produsen minyak goreng tentunya harganya harusnya lebih stabil. Nah itu. Tapi kenapa kok ikut-ikutan naik? Nah ini jadi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Pak Bima Yudhistira yang sudah membersamai kita ya di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa mencerahkan kita bersama begitu ya. Dan yang pasti sih tidak panik ya Pak Bima. Bagaimana nih menghadapi ibu-ibu yang masih panik dengan kenaikan harga minyak? Ya, saya lebih begini ya. Ini mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ini harga masih cukup tinggi. Jadi mungkin yang bisa dilakukan ya satu, lebih banyak berhemat ya. Kemudian yang kedua, jangan sebenarnya panik untuk melakukan penimbunan. Karena apa yang mau ditimbun gitu ya, timbun aja nggak ada kan gitu. Atau harga di pasaran juga masih 19.000. Jadi mau 3 bulan ke depan juga harganya tetap sama gitu. Jadi lebih baik punya pekerjaan sampingan atau pendapatan ekstra.
untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Mhm. Itu saya sih, sampai berharap ya pemerintah cepat lakukan antisipasi ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita hari ini? Silakan. Ya, jangan sampai kita sebagai produsen minyak kelapa sawit, salah satu yang terbesar, 50% dipasok dari Indonesia sendiri, 85% bersama dengan Malaysia, kita belum bisa membereskan masalah di dalam negeri, kemudian buru-buru untuk menjadi raja ekspor kelapa sawit. Tentunya itu tidak bijak. Jadi fokus dulu untuk mengatasi masalah ini, karena ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi usaha kecil dan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Bima, sehat selalu, sukses selalu Pak. Semoga nanti kita bisa menyambung lagi di sesi selanjutnya, tentu dengan pembahasan tema menarik lainnya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi pemirsa dalam talkshow Bincang hari ini. Tentunya di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.